Halo semuanya, saya Nurul Monika Larasati dengan NIM 2204220. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Mayup untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah komputer akuntansi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai tutorialnya. Baiklah, di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan kasus perusahaan dagang PT Pia Elektronik. Yang pertama yaitu kita harus membuka aplikasi Mayup. Ini adalah tampilan dari aplikasi Mayup. Kemudian kita klik menu. Setelah itu, kita klik Next. Dan pada tampilan ini, kita diperintahkan untuk mengisi data-data dari perusahaan sesuai dengan yang diketahui di soal. Di mana pada soal diketahui ini adalah data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Langsung saja data-data ini kita pindahkan ke Mayup. Di mana di company name kita isi nama dari perusahaan, kemudian di address kita isi alamat dari perusahaan, di phone number kita isi nomor telepon sesuai dengan yang diketahui di soal. Fax numbernya juga kita isi sesuai dengan yang diketahui di soal. Email address-nya kita isi alamat email dari perusahaan. Jika sudah, kita bisa langsung klik next. Selanjutnya yaitu kita diperintahkan untuk setup periode perusahaan, di mana current financial year 2015, last month of financial year Desember, conversion month Januari, number of accounting period 12. Langsung saja kita pindahkan ke Mayup. Current financialnya 2015. Last month of financial year-nya Desember, conversion month-nya Januari, dan number of accounting period-nya 12. Jika sudah sesuai, kita bisa klik next. Pada tampilan ini, kita diperintahkan untuk mengecek ulang apakah periode perusahaan yang kita masukkan sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, kita bisa klik next. Pada tampilan ini, kita pilih opsi yang kedua, lalu klik next. Dan pada tampilan ini, kita diberitahukan nama dokumen dari perusahaan yang kita buat. Jika nama dokumennya sudah sesuai, PT Pia Elektronik, kita bisa langsung klik next. Atau jika ingin mengganti nama dokumen, kita bisa klik tombol change. Karena ini sudah sesuai, maka kita klik next. Lalu kita klik Command Center. Dan inilah tampilan utama dari aplikasi Mayup. Kita buka lagi modul soalnya. Selanjutnya kita diperintahkan untuk setup daftar akun. Yang pertama kita diperintahkan untuk hapus akun. Ada 3 akun yang harus kita hapus, yaitu payroll liabilities, wages and salaries, dan other employer expense. Cara untuk menghapusnya yaitu kita klik menu account,
Lalu kita pilih opsi account list. Ini adalah akun-akun yang dimiliki oleh PT Pia Elektronik. Dan tadi kita diperintahkan untuk menghapus akun viral liabilities. Caranya yaitu kita bisa klik panah di ujung kiri, kemudian kita klik kursor kanan. Jika muncul opsi seperti ini, kita pilih yang delete account. Maka otomatis akun yang tadi kita hapus telah terhapus dan tidak ada lagi di antara akun-akun ini. Begitu juga dengan dua akun lainnya yang diperintahkan untuk kita hapus, caranya sama. Jika sudah, kita buka lagi modul soalnya. Selanjutnya kita diperintahkan untuk mengedit akun. Ini adalah daftar-daftar dari akun yang harus kita edit. Cara untuk mengedit akun, yaitu kita bisa klik panah di ujung kiri, kemudian kita edit sesuai dengan yang diperintahkan oleh soal. Setelah selesai, kita bisa klik tombol OK. Maka otomatis akun tersebut akan berubah sesuai dengan yang telah kita edit. Begitu juga dengan akun-akun lainnya, caranya sama seperti akun yang kita buat pertama tadi untuk mengeditnya. Jika sudah selesai mengedit semua akun-akun yang diperintahkan oleh soal, kita bisa klik tombol close. Lalu kita buka lagi modul soalnya. Selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat akun baru. Cara untuk membuat akun baru yaitu pilih menu account, kemudian kita pilih account list, lalu kita pilih menu new. Di sini kita tinggal mengisi saja akun baru yang diperintahkan di soal. Misalnya, akun yang pertama yang diperintahkan untuk dibuat adalah akun aset lancar. Dia adalah akun header dan tipe akunnya adalah aset. Caranya yaitu kita pilih menu header, kemudian account type-nya aset, dan account number-nya sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian jika sudah, kita bisa klik tombol enter. Lalu kita bisa mengetik nama dari akun baru tersebut.
Jika sudah, kita bisa klik tombol OK. Dan untuk akun-akun lainnya, beberapa akun lainnya yang diperintahkan untuk dibuat juga, caranya adalah sama, kita tinggal menyesuaikan saja, di mana jika di header atau detailnya kita diperintahkan untuk memilih detail, maka kita pilih detail, dan di akun type-nya kita tinggal memilih sesuai dengan yang diperintahkan soal. Bisa jadi other current asset, fixed asset, atau other current liability. Untuk akun-akun lainnya, caranya juga sama seperti akun aset lancar yang sudah kita buat tadi. Jika sudah selesai menambahkan semua akun-akun baru yang diperintahkan oleh soal, maka tampilan akun-akun dari PT Pia Elektronik adalah seperti ini. Jika sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh soal, maka kita bisa klik close. Lalu kita buka kembali modul soalnya. Selanjutnya kita diperintahkan untuk setup link account. Yang pertama yaitu account and banking link account. Pada setup link account ini, kita hanya diperintahkan untuk mengecek apakah
data yang tertera di Mayup sudah sesuai dengan yang ada di soal. Cara untuk mengeceknya yaitu kita bisa klik menu setup, kemudian kita pilih link account, lalu kita pilih account and banking account. Jika tampilannya seperti ini, kita tinggal menyocokkan saja dengan yang ada di soal ini. Jika sudah sesuai, kita bisa langsung klik OK. Kemudian selanjutnya yaitu setup link account sales link account. Caranya yaitu setup link account, lalu pilih sales account. Jika sudah sesuai dengan soal, kita bisa klik OK. Kemudian selanjutnya, purchase link account. Caranya sama, di menu setup juga, lalu klik link account, tetapi pada opsi ini kita pilih yang purchase account. Dan kita cek, jika datanya sudah sama dengan yang ada di soal, kita bisa langsung klik tombol OK. Jadi begitulah cara untuk men-setup link account. Kita hanya diperintahkan untuk mengecek apakah data yang di Mayup sudah sesuai dengan data yang ada di soal. Selanjutnya, yaitu kita diperintahkan untuk setup daftar customer dan supplier. Yang pertama, kita akan men-setup daftar customer terlebih dahulu. Caranya yaitu kita buka menu card file, kemudian pilih opsi card list, lalu pilih opsi customer, lalu kita klik new. Di sini kita tinggal mengisikan saja nama dari customer sesuai dengan yang ada di soal. Customer yang pertama yaitu ada B Baru Elektro. Kemudian jika sudah, kita klik tombol enter. Jika muncul opsi seperti ini, kita tinggal isikan saja sesuai dengan data yang ada di soal. Di mana di soal hanya diketahui negaranya saja, yaitu Indonesia. Kita ketik Indonesia. Jika sudah, kita pilih menu Selling Details. Kemudian kita isi di cell layout-nya menu Item. Kemudian di Income Account-nya kita pilih akun penjualan. Kemudian klik Use Account. Di Payment is Due-nya kita pilih In Given of the Days. Dan di Balance Due Days-nya kita ketik 30. Jika sudah, kita bisa klik OK. Maka di sini otomatis daftar customer dari PT Pia Elektronik telah tercantum, yaitu Baru Elektro. Kemudian untuk menambahkan customer, kita tinggal mengklik tombol New. Kemudian membuat nama customer sesuai dengan yang ada di soal. Customer yang kedua yaitu C lengkap elektro. Kemudian kita klik tombol enter. Kita isikan country-nya Indonesia. Kemudian pilih menu Selling Details. Pilih item.
use account penjualan, in given of days 30. Lalu kita klik OK. Maka di sini sudah tercantum 2 customer dari PT Pia Elektronik, yaitu B baru elektro dan C lengkap elektro. Kemudian kita klik tombol close. Jika tadi kita sudah mengisi daftar customer dari PT Pia Elektronik, selanjutnya kita akan menambahkan daftar supplier. Caranya yaitu kita pilih menu card file, kemudian card list, kemudian kita pilih opsi supplier, dan kita klik menu new. Langsung saja kita isikan daftar supplier dari PT Pia Elektronik. Yang pertama yaitu D Super Elektronik. Lalu kita klik tombol enter. Country-nya kita isikan Indonesia. Kemudian kita pilih menu buying details. Purchase layout-nya kita pilih item. Expand account-nya kita pilih harga pokok penjualan. Kita pilih akun harga pokok penjualan. Kemudian use account. Payment is due-nya kita pilih in given of days. Balance due days-nya kita ketik 30. Jika sudah, kita klik tombol OK. Dan di sini sudah tercantum supplier dari PT Pia Elektronik, yaitu Super Elektronik. Dan untuk menambahkan supplier, kita bisa klik menu new, kemudian kita isikan supplier yang kedua dari PT Pia Elektronik, yaitu E Extra Elektronik. Kemudian klik tombol enter, isikan country-nya Indonesia, kemudian kita pilih menu buying details, purchase layout-nya item, expand account-nya harga pokok penjualan, payment is due-nya in given of days, dan balance due days-nya 30. Lalu kita klik OK. Dan di sini sudah tercantum 2 daftar supplier dari PT Pia Elektronik, yaitu Super Elektronik dan Extra Elektronik. Jika sudah, kita klik tombol close. Selanjutnya yaitu kita buka lagi modul soal. Setelah mengisi setup daftar customer dan supplier, selanjutnya kita diperintahkan untuk setup daftar persediaan. Cara untuk men-setup daftar persediaan yaitu kita pilih menu inventory, kemudian kita klik opsi item list, lalu kita pilih menu new. Kita bisa langsung isikan saja data-data produk yang telah diketahui di soal. Di item number, kita bisa ketik produk yang pertama yaitu P1. Jika sudah, kita bisa klik enter. Dan di name-nya kita isikan nama dari produk. Jika sudah, kita klik I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Kemudian di cost of sales account-nya, kita pilih akun harga pokok penjualan, kemudian use account. Di income account of tracking sales, kita pilih akun penjualan, kemudian use account. Dan di asset account of item inventory, kita pilih akun persediaan, kemudian use account. Jika sudah, kita klik di menu buying
details. Kemudian di sini kita isikan standard cost-nya, yaitu sebesar 150.000 sesuai dengan yang ada di soal. Di buying unit of measure-nya kita ketik unit. Kemudian di tax code-nya kita pilih NT atau non-taxable. Kemudian use tax code. Jika sudah, kita beralih ke menu selling details. Di base selling details, kita ketik 150.000 sesuai dengan yang di soal. Kemudian di selling unit of measure-nya kita ketik unit. Code-nya kita pilih non-taxable. Use tax code. Jika sudah, kita bisa klik tombol OK. Maka di sini sudah tercantum persediaan produk yang dimiliki oleh PT Pia Elektronik. Kemudian, untuk menambahkan daftar persediaan, kita bisa klik tombol New. Kemudian di item number, kita ketik P2. Name-nya kita tulis nama produknya, yaitu produk 2. Kemudian di I buy this item, kita ketik, maksud saya kita klik, kemudian di I sell this item kita klik juga di I inventory this item. Jika sudah, kita ke buying details. Di standard cost-nya kita isikan 300.000 sesuai dengan yang ada di soal. Buying unit of measure-nya unit. Jika sudah sesuai, kita bisa beralih ke selling details. Dan di selling details-nya juga sudah otomatis terisi. Jika sudah sesuai, kita bisa klik tombol OK. Dan di sini sudah tertera produk persediaan yang dimiliki oleh PT Pia Elektronik. Jika daftar persediaan yang kita buat telah selesai dan telah sesuai dengan soal, kita bisa klik opsi close. Selanjutnya kita buka kembali modul soal. Setelah setup daftar persediaan, selanjutnya perintah untuk setup saldo awal PT Pia Elektronik. Cara untuk men-setup saldo awal yaitu klik menu setup, kemudian klik balance, dan kita pilih opsi account opening balance. Jika sudah berada di tampilan seperti ini, kita bisa langsung saja mengisikan saldo awal sesuai yang telah diketahui di soal. Jika di soal tidak diketahui saldo awal dari undeposit fund, maka kita bisa melewatkannya atau membiarkannya saldonya tetap 0. Kita cukup isi sesuai dengan yang diketahui oleh soal saja. Kemudian, jika di soal angkanya berada di dalam tanda kurung, itu artinya dia dikurang. Dan pada setup saldo awal ini kita harus memberikan angka min di depan sebelum kita memasukkan angkanya, seperti ini.
Untuk mengetahui apakah setup saldo awal yang kita lakukan sudah benar atau tidak, kita bisa mengecek di bawah ini, di amount left to be allocated. Jika jumlahnya sudah 0, artinya setup saldo awal yang kita masukkan sudah benar atau sudah sesuai. Dan jika sudah sesuai, kita bisa klik tombol OK. Kemudian selanjutnya kita diperintahkan untuk setup saldo awal piutang dagang. Cara untuk setup saldo awal piutang dagang, kita bisa pilih menu setup, kemudian kita pilih opsi balance, dan kita pilih opsi customer balance. Jika berada di tampilan seperti ini, kita tinggal pilih saja nama dari customer sesuai dengan yang ada di soal, di mana di soal diberitahukan bahwa nama customer adalah Baru Elektro. Langsung saja kita klik tanda panah di kiri ujung, Baru Elektro. Kemudian di sini kita klik menu Add Sale. Dan jika berada pada tampilan ini, kita klik Enter. Dan jika muncul opsi-opsi seperti ini, kita tinggal mengisikan saja sesuai dengan yang diketahui di soal. Di total including tax-nya kita isikan 1.100.000 sesuai yang diketahui oleh soal. Jika sudah, kita bisa klik record. Lalu kita klik tombol OK. Maka di sini sudah muncul saldo awal dari piutang dagang PT Pia Elektronik. Lalu kita bisa klik tombol close. Kita kembali lagi ke modul soal. Setelah setup saldo awal piutang dagang, selanjutnya kita diperintahkan untuk setup saldo awal utang dagang. Cara untuk setup saldo awal utang dagang adalah kita pilih menu setup, kemudian kita pilih opsi balance, dan kita pilih opsi supplier balance. Di sini kita tinggal pilih nama dari supplier sesuai yang diketahui di soal, yaitu Extra Elektronik. Kita klik tanda panah di kiri ujung, lalu kita klik Add Purchase, dan pada tampilan ini kita klik tombol Enter. Dan jika muncul opsi-opsi seperti ini, kita tinggal ketikkan saja sesuai dengan yang diketahui di soal. Di total including tax-nya kita ketik 2.200.000 sesuai dengan yang diketahui
oleh soal. Jika sudah sesuai, kita bisa klik record. Lalu kita klik OK. Jika muncul congratulations seperti ini, artinya data yang kita masukkan sudah sesuai. Makanya kita bisa langsung klik OK. Lalu kita bisa klik tombol close. Kita buka lagi modul soal. Perintah yang selanjutnya yaitu kita diperintahkan untuk setup saldo awal persediaan. Cara untuk setup saldo awal persediaan, kita bisa pilih menu inventory, kemudian kita pilih opsi count inventory, dan pada kolom count kita isi sesuai dengan yang ada di soal, yaitu 16 untuk produk 1 dan 12 untuk produk 2. Jika sudah, kita bisa klik Adjust Inventory. Lalu pada default Adjustment Account, kita pilih akun persediaan. Lalu Use Account. Kemudian kita klik Continue. Lalu kita klik Opening Balance. Pada tampilan ini, kita tinggal isikan saja sesuai dengan data-data yang diketahui di soal. Di Inventory Journal Number, kita isi. Di date-nya kita isi tanggal sesuai yang diketahui di soal. Kemudian di memonya kita ketik inventory opening balance. Di unit cost-nya untuk P1 kita ketik 50.000. Dan untuk P2 kita ketik 100.000. Jika sudah, kita bisa klik record. Setup saldo awal persediaan kita telah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita kembali lagi ke modul soal. Ini kita diperintahkan untuk input transaksi. Yang pertama yaitu kita harus menginput transaksi pembelian barang secara kredit. Cara untuk menginput pembelian barang secara kredit, kita tinggal pilih menu Purchase, lalu kita pilih Enter Purchase, lalu pada tampilan ini kita tinggal memilih saja daftar supplier sesuai yang diketahui di soal, di mana di soal dikatakan nama supplier adalah Super Electronic. Kita pilih kemudian Use Supplier. Otomatis akan muncul tampilan tabel seperti ini. Jika muncul seperti ini, kita tinggal isikan saja sesuai dengan data-data yang diketahui di soal.
Data-data ini kita isikan sesuai dengan data yang diketahui di soal ini. Kemudian pada bill, kita ketik 3, item number, kita ketik P1, kemudian akan otomatis di description tertulis produk 1. Untuk price-nya kita isikan 50.000 sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian yang kedua kita isikan 3, item number-nya kita isikan P2. Kemudian di description akan otomatis tertulis produk 2. Di price-nya kita isikan 100.000. Jika sudah sesuai, kita bisa klik record. Untuk mengetahui apakah transaksi pembelian barang secara kredit tersebut telah berhasil kita record atau belum, kita bisa mengeceknya di menu jurnal. Kita ganti tanggal dari jurnalnya agar transaksi yang tadi bisa kita lihat. Kita klik tombol enter. Maka otomatis jurnal pembelian barang secara kredit tadi telah tercantum di jurnal ini. Artinya transaksi tersebut telah berhasil kita masukkan. Kemudian kita bisa klik close. Lalu kita klik cancel untuk kembali ke menu utama. Kembali lagi ke modul soal. Selanjutnya kita diperintahkan untuk transaksi penjualan barang secara kredit. Untuk penjualan barang secara kredit, caranya kita bisa klik menu sales, kemudian enter sales. Di sini kita diperintahkan untuk memilih nama customer sesuai dengan yang ada di soal, yaitu customer lengkap elektro. Kemudian kita pilih use customer. Jika sudah muncul tabel-tabel seperti ini, kita isikan saja sesuai dengan data-data yang diketahui di soal ini. Langsung saja kita isikan invoice-nya. Kemudian date-nya, tanggalnya. Customer PO. Kemudian di ship kita isi 10.1. Maksud saya kita isi 10 untuk P1. Ketika kita klik enter, maka description-nya, produk 1 dan price-nya akan muncul otomatis. Untuk produk 2, ship-nya kita isikan 8. Kemudian di item number-nya kita isi P2, lalu kita klik enter. Maka otomatis price-nya telah terisi sendiri, yaitu sebesar 300.000.
Jika sudah sesuai, maka kita bisa langsung klik record. Lalu kita bisa mengecek apakah transaksi tersebut telah berhasil kita record atau belum. Kita bisa mengeceknya di menu jurnal. Dan di sini telah tercantum transaksi dari penjualan barang secara kredit tadi. Lalu kita bisa pilih close dan klik cancel. Kita buka lagi modul soalnya. Selanjutnya kita diperintahkan untuk input transaksi pelunasan piutang. Caranya yaitu kita pilih menu sales, kemudian kita pilih opsi receive payments. Kita pilih nama customer-nya sesuai dengan yang ada di soal. Baru elektro, use customer. Dan jika muncul opsi-opsi seperti ini, kita tinggal isikan saja sesuai dengan yang diketahui di soal. The amount received-nya kita isikan 1.100.000 sesuai dengan yang ada di soal. Lalu di amount apply-nya kita klik. Jika sudah, kita bisa mengklik record. Lalu kita cek di jurnal apakah transaksinya sudah masuk atau belum. Dan transaksi pelunasan piutang telah tercantum di jurnal. Artinya kita telah berhasil untuk menginput transaksi tersebut. Lalu kita klik close. Kita klik cancel untuk ke menu utama. Kembali lagi ke modul soal. Perintah selanjutnya kita diperintahkan untuk menginput transaksi pelunasan utang. Cara untuk input transaksi pelunasan utang, kita pilih menu purchase, kemudian kita pilih opsi pay bills, lalu kita pilih nama supplier sesuai yang diketahui di soal, yaitu supplier super elektronik. Lalu klik use supplier. Kemudian, jika muncul tampilan seperti ini, kita tinggal isikan saja sesuai dengan data-data yang telah diketahui di soal. Amount-nya kita isi 450.000 sesuai yang diketahui di soal. Kemudian di amount apply-nya kita klik. Nah, jika sudah muncul, kita bisa langsung klik record. Dan kita bisa mengeceknya apakah input transaksi tadi telah berhasil atau belum di menu jurnal. Jika sudah muncul seperti ini, artinya sudah berhasil. Dan kita bisa klik close, lalu klik cancel untuk ke menu utama. Setelah input transaksi pelunas utang, selanjutnya kita diperintahkan untuk input transaksi pengeluaran kas. Cara untuk input transaksi pengeluaran kas, yaitu kita harus memilih menu banking, kemudian kita pilih opsi spend money.
Kemudian pada tampilan ini kita tinggal isikan saja data-data sesuai dengan yang diketahui di soal. Amount-nya kita isikan 50.000. Kemudian di memonya kita ketikkan pembelian perlengkapan. Kemudian kita klik. Di sini kita pilih akun perlengkapan. Kemudian use account. Jika sudah, kita bisa klik record. Dan apakah transaksi tersebut telah berhasil kita lakukan atau belum, kita bisa mengeceknya di menu jurnal. Dan transaksi tersebut telah masuk di jurnal, artinya kita telah berhasil untuk menginput transaksi tersebut. Lalu kita bisa klik close dan klik cancel untuk ke menu utama. Kembali lagi ke modul soal. Setelah input transaksi pengeluaran kas, sekarang kita diperintahkan untuk input transaksi penerimaan kas. Caranya yaitu kita pilih menu banking, kemudian kita pilih opsi receive money. Pada tampilan ini kita tinggal mengisikan saja data-data sesuai yang diketahui di soal. Amount-nya kita isi 100.000 sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian di memonya kita ketikkan pendapatan bunga. Kemudian di sini kita klik, lalu kita pilih akun pendapatan bunga. Use account. Jika sudah, kita bisa klik record. Lalu kita cek di menu jurnal, dan transaksi penerimaan kas tersebut telah berhasil kita record. Ini dia jurnal dari transaksi yang kita input tadi. Jika sudah, kita bisa klik close, kemudian klik cancel untuk ke menu utama. Setelah itu kita bisa kembali ke modul soal. Selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat jurnal penyesuaian pada PT Pia Elektronik. Yang pertama yaitu kita diperintahkan untuk membuat jurnal penyesuaian dari penyusutan peralatan kantor bulan Januari 2015 sebesar 25.000. Cara untuk membuat jurnal penyesuaian di Mayup, yaitu kita bisa pilih menu account, kemudian kita klik opsi record journal entry. Pada tampilan ini kita tinggal isikan saja sesuai dengan yang diperintahkan soal. Yang mana yang pertama tadi, kita diperintahkan untuk membuat jurnal penyesuaian dari penyusutan peralatan kantor.
Data-data yang diketahui di sini kita bisa langsung pindahkan saja ke Mayupnya. Kita masukkan data-data sesuai dengan yang diketahui oleh soal. Di memonya kita masukkan penyusutan Januari 2015. Kemudian kita pilih akun. Beban penyusutan di debit. Use account. Jumlahnya sebesar 25.000. Kemudian di kredit kita pilih akun akumulasi penyusutan peralatan. Use account. Letaknya di kredit. Jika sudah, kita bisa langsung klik record. Kemudian, selanjutnya, kita diperintahkan untuk membuat jurnal penyesuaian dari perlengkapan yang terpakai selama bulan Januari 2015 sebesar 75.000. Dan ini adalah data-datanya. Langsung saja kita pindahkan. Di memonya kita masukkan pemakaian, perlengkapan, Januari 2015. Di debit kita pilih akun beban perlengkapan, use account sebesar 75.000. Kemudian di kreditnya kita pilih akun perlengkapan, use account. Kita letak di kredit. Jika sudah, kita bisa klik record. Kemudian, jurnal penyesuaian yang terakhir yaitu kita diperintahkan untuk membuat jurnal penyesuaian beban gaji yang terutang terpakai selama bulan Januari 2015 sebesar 200.000. Data-data ini langsung saja kita pindahkan ke Mayup. Di memonya kita isikan beban gaji terutang, Januari 2015. Di debitnya kita pilih akun beban gaji, use account sebesar 200.000. Kemudian di kreditnya kita pilih akun utang gaji, use account. Kita letakkan di kredit. Kemudian kita klik record. Untuk mengetahui apakah jurnal penyesuaian yang kita buat tersebut telah berhasil kita lakukan, kita bisa mengeceknya di menu jurnal. Dan di sini telah terdapat jurnal dari 3 jurnal penyesuaian yang kita buat tadi. Artinya ketiga jurnal penyesuaian yang kita lakukan tadi telah berhasil kita lakukan. Lalu kita bisa klik close dan cancel untuk ke menu utama. Kembali lagi ke modul soal. Perintah yang terakhir yaitu kita diperintahkan untuk membuat buku besar
neraca saldo, laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Cara untuk membuatnya yaitu kita ke aplikasi Mayup, kemudian kita pilih menu Report, lalu kita pilih opsi Index to Report. Jika telah sampai pada tampilan ini, kita bisa langsung mencari sesuai dengan yang diperintahkan oleh soal. Di mana yang pertama kita diperintahkan untuk membuat buku besar. Buku besar dari PT Pia Elektronik. Kita bisa klik General Ledger Summary. Kemudian kita klik Display. Kita ganti terlebih dahulu tanggalnya sesuai dengan tanggal yang ada di soal. Dan ini adalah tampilan dari buku besar PT Pia Elektronika. Jika ingin menyimpannya dalam bentuk PDF, kamu bisa klik menu Set to, kemudian pilih PDF. Setelah ada tampilan seperti ini, kamu bisa klik Save. Maka otomatis buku besar ini akan tersimpan di dokumen laptop kita dalam bentuk PDF. Kemudian kita bisa klik tombol Close. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat neraca saldo. Untuk membuat neraca saldo, yaitu kita tinggal klik di Trial Balance. Kemudian kita klik Display. Dan ini adalah tampilan dari neraca saldo PT Pia Elektronik. Untuk menyimpannya menjadi dokumen dalam bentuk PDF, caranya sama seperti tadi, yaitu tinggal kita pilih Send to, kemudian klik PDF. Jika sudah, kita close. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat neraca. Untuk membuat neraca, kita tinggal klik di Standard Balance Sheet. Kita cari Standard Balance Sheet, ini dia, langsung saja kita klik. Kemudian kita display. Kemudian kita ganti tanggalnya sesuai yang ada di soal. Dan ini adalah tampilan dari neraca PT Pia Elektronik. Untuk menyimpannya dalam bentuk PDF, caranya sama seperti tadi, tinggal klik di Send to, kemudian pilih PDF. Jika sudah, kita close. Kemudian selanjutnya kita akan mencari laporan laba rugi dari PT Pia Elektronik. Caranya yaitu kita tinggal klik di Income Statement. Kemudian kita display. Kita ganti terlebih dahulu tanggalnya sesuai dengan yang ada di soal. Jika sudah, ini adalah tampilan dari laporan laba rugi PT Pia Elektronik. Untuk menyimpannya caranya juga sama, tinggal klik di Send to, kemudian pilih opsi PDF. Jika sudah, kita klik Close.
Dan yang terakhir, kita akan mencari laporan arus kas dari PT Pia Elektronik. Untuk mencari laporan arus kas, kita harus pilih menu banking. Kemudian kita cari statement of cash flow. Ini dia, langsung saja kita klik. Kemudian kita klik display. Kita lihat tanggalnya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka inilah laporan arus kas dari PT Pia Elektronika. Cara untuk menyimpannya sama, tinggal klik di Send to, kemudian pilih opsi PDF. Jika sudah, maka kita bisa klik tombol Close. Lalu kita klik Close untuk ke menu utama. Begitulah tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Mayup.